Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan dalil salat wajib yang 5 waktu dalam Al-Quran. Salat wajib itu telah ditetapkan waktunya. Adapun dalil waktu salat wajib yang 5 waktu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imrani dalam kitabnya Al-Bayan mengatakan ada beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil untuk salat wajib yang 5 waktu. Ayat pertama adalah surat keempat, surat An-Nisa ayat 103, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Maksudnya, sesungguhnya salat wajib itu adalah wajib atas orang-orang yang beriman dengan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Selanjutnya adalah surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18, yaitu Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Maksudnya, lalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji di langit dan di bumi, dan juga bertasbih kepadanya pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Dalam tafsir At-Tabari ada beberapa riwayat tentang pentafsiran mengenai kedua-dua ayat tersebut, yaitu telah diriwayatkan dari Abu Razin. Beliau mengatakan Nafi' bin Al-Azraq bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal tajidu miqatas sholatil khamsi fi kitabillah? Qala na'am. Fasubhanallahi hina tumsuna al-maghribu wa hina tusbihuna al-fajru wa asyiya al-asru wa hina tudhiruna az-zuhru. Qala wa min ba'di sholatil isya'i thalathu auratil lakum. Maksudnya, adakah kamu menjumpai waktu-waktu salat wajib yang 5 waktu dalam kitabullah atau Al-Quran? Beliau Ibn Abbas menjawab, iya. Lalu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kamu berada pada waktu malam. Dalam ayat ini adalah salat maghrib, dan semasa kamu berada pada waktu subuh adalah salat fajar atau salat subuh, dan pada waktu petang adalah salat asar, dan semasa kamu berada pada waktu zuhur adalah salat zuhur. Kemudian beliau mengatakan, dan setelah salat isya 3 aurat bagi kamu. Surat ke-24 surat An-Nur ayat 58. Telah diriwayatkan dari Abu Iyad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jama'at hatanil ayatani mawaqitas shalah wa subhanallahi hina tumsuna qala al-maghribu wal isya wa hina tusbihun al-fajru wa asyiya al-asru wa hina tudhirun az-zuhru. Maksudnya, kedua ayat-ayat Al-Quran ayat 17 sampai 18 surat Ar-Rum telah menghimpun waktu-waktu sholat yang wajib. Lalu bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam. Dalam ayat ini adalah sholat maghrib dan sholat isya.
dan semasa kamu berada pada waktu subuh adalah sholat fajar atau sholat subuh, dan pada waktu petang adalah sholat asar, dan semasa kamu berada pada waktu zuhur adalah sholat zuhur. Telah diriwayatkan dari Laits dari Mujahid, Fasubhanallah hina tumsuna qala maghrib wal isya wa hina tusbihun al fajru wa asya al asru wa hina tudhirun al duhru. Maksudnya dalam ayat Fasubhanallah hina tumsun, lalu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kamu berada pada waktu malam. Ini adalah sholat maghrib dan sholat isya. Dan semasa kamu berada pada waktu subuh adalah sholat fajar atau sholat subuh. Dan pada waktu petang adalah sholat asar. Dan semasa kamu berada pada waktu zuhur adalah sholat zuhur. Surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78, yaitu Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Maksudnya, dirikanlah oleh kamu sholat ketika matahari tergelincir hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sholat fajar atau subuh. Ad-duluk bermakna zawal, yaitu waktu matahari tergelincir. Ghosakul lail bermakna gelap. Kedua-dua kata tersebut mengandungi waktu-waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Manakala Quranul Fajr bermakna sholat subuh. Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan waktu-waktu salat wajib yang 5 dalam 5 ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, yaitu hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Maksudnya, jagalah, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya oleh kamu sekalian seluruh sholat fardu dan sholat wusta. Ar-Razi mengatakan perkataan as-sholawat menunjukkan atau sholat wajib yang 3 waktu, dan perkataan wassalatul wusta mestilah ia sholat wajib tambahan atau sholat wajib yang 3 waktu, sehingga sholat wajib seluruhnya ada 5 waktu. Ayat ini menunjukkan atas wajibnya sholat 5 waktu, akan tetapi ayat ini tidak menjelaskan secara terperinci waktu-waktu sholat wajib yang 5 waktu. Ayat yang kedua adalah firman Allah dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78, yaitu Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Maksudnya, dirikan oleh kamu sholat ketika matahari tergelincir hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Sholat wajib dari ad-duluki syamsi ila ghosakil lail adalah sholat zuhur dan asar. Sholat wajib minal ghosaki ilal fajar adalah sholat maghrib dan isya. Dan sholat wajib pada waktu fajar adalah sholat subuh, sehingga seluruhnya berjumlah 5. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Ayat yang ketiga adalah firman Allah dalam surat ke-30 Ar-Rum ayat 17, yaitu Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maksudnya, lalu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Salat yang dimaksud dengan ayat ini adalah 2 salat wajib yang terjadi pada 2 ujung siang hari, yaitu salat maghrib dan salat subuh. Kemudian firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat selanjutnya, ayat 18, walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Maksudnya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji di langit dan di bumi, dan juga bertasbih kepadanya pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Perkataan asyiya bermaksud sholat yang berlaku pada malam hari, yaitu sholat isya, dan perkataan wahina tudhirun bermaksud sholat yang berlaku pada siang hari, yaitu sholat zuhur. Dalam kedua-dua ayat 17 dan 18 surah Ar-Rum terdapat 4 sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat asar disebut tersendiri dalam ayat pertama surat Al-Asr, wal asr. Ayat yang keempat adalah firman Allah dalam surat ke-11 surat Hud ayat 114, yaitu waqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Maksudnya, dan dirikanlah sholat pada 2 bagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam.
Sholat yang dimaksud pada tarafain nahar adalah sholat wajib subuh dan asar, karena sesungguhnya kedua-dua berlaku pada kedua-dua ujung siang, pagi dan petang. Manakala sholat yang dimaksud pada wazulafam minal lail adalah sholat maghrib dan isya. Ayat yang kelima adalah firman Allah dalam surat ke-20 surat Toha ayat 130, yaitu wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail. Maksudnya, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan pada saat-saat dari waktu malam. Perkataan qabla tuluy syamsi wa qabla ghurubiha menunjukkan kepada sholat subuh dan asar, dan perkataan wa min ana'il lail menunjukkan kepada sholat maghrib dan isya. Sebagai kesimpulan, semua ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas tadi, mulai di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, semuanya telah menunjukkan atas waktu-waktu sholat wajib yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung pada video selanjutnya, dalil waktu-waktu salat yang 5 waktu dalam as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.